itu berubah menjadi warna putih. Jadi blok ke laut kubur. Jadi seolah-olah pada saat menekan track pendeteksi itu, jadi blok ke, jadi jalur dari Cicalengka ke laut kubur juga aman. Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait kejadian kecelakaan. Berikutnya juga kami melakukan pengukuran, pengujian, serta simulasi terkait hubungan kedua sistem persinyalan yang berbeda tersebut. Ya, kita sudah ketahui bersama kecelakaan ini terjadi pada tanggal 5 Januari tahun 2024. Terjadi tabrakan antara KA 350 komuter lain Bandung Raya dengan KA 65A Turangga di kilometer 181 plus 700 di peta jalan antara stasiun Cicalengka stasiun Warugunung. KA 350 komuter lain Bandung Raya ini merupakan rangkaian kereta api penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Padalarang dengan tujuan stasiun Cicalengka. KA 65A Turangga merupakan rangkaian kereta api penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Banjar dengan tujuan stasiun Bandung. Dalam kejadian ini 4 orang meninggal dunia dan 37 orang mengalami luka berat. Berikut adalah desain konfigurasi hubungan blok antara stasiun Cicalengka dan stasiun Laut Kubur. Di sini dapat dilihat ada dari persinyalan stasiun Laut Kubur menggunakan sistem persinyalan elektrik sedangkan stasiun Cicalengka menggunakan persinyalan mekanik. Jadi untuk menghubungkan kedua stasiun ini supaya dapat berkomunikasi itu dipasanglah namanya sistem interface. Di dalam sistem interface ini fungsi sistem interface ini menjadi alih bahasa dari mekanik ke elektrik, di mana di antara sistem interface ke perangkat persinyalan itu menggunakan saluran fiber optik yang ditambahkan yang tadi perangkat interface di stasiun Cicalengka yang dipasang di stasiun Cicalengka yang kemudian terhubung dengan perangkat blok mekanik. Jadi dia sistem interface ini merupakan perantara antara hubungan antara mekanik dan elektrik. Jadi dia yang merubah bahasa dari mekanik ke bahasa elektrik yang digital. Terus selanjutnya pola operasi yang digunakan di kedua stasiun ini itu menggunakan pola operasi stasiun mekanik. Selanjutnya ini adalah peralatan persinyalan yang ada di stasiun elektrik yang persinyalan stasiun Laut Kubur. Jadi sebelum stasiun Laut Kubur itu terdiri dari 2 jalur dan menggunakan persinyalan elektrik. Di sini bisa dilihat di gambar stasiunnya yang di sini. Itu untuk mengoperasikan persinyalan dilakukan melalui ruang PPKA. Jadi yang ada di gambar ini yang ada di ruang PPKA dengan menggunakan layar monitor dan visual display unit yang terdapat tombol-tombol dan indikator yang dioperasikan menggunakan mouse. Berikutnya, ini adalah peralatan persinyalan di stasiun Cicalengka. Stasiun Cicalengka itu persinyalan mekanik. Untuk mengoperasikan persinyalan dilakukan melalui ruang PPKA dengan menggunakan peralatan blok yang terdiri dari tingkapan, indikator, dan induktor putar. Ini yang ada gambar di tengah ini. Jadi yang peralatan blok ini sebagai acuan interface pengganti monitor tadi. Jadi di stasiun Laut Kubur itu berupa layar monitor, di stasiun Cicalengka
menambah berantan mekanik ini yang ada indikator-indikator yang ada warna merah dan putih. Yang sistem interface yang dipasang di stasiun Cicalengka ini terdiri dari interface block modul atau IBM. Ini yang berhubungan dengan peralatan mekanik. Jadi IBM itu fungsinya, gambar yang di sebelah kanan itu adalah sebuah perangkat elektromagnetik yang berfungsi sebagai perantara komunikasi blok antar stasiun KA yang terdiri dari dua interlocking sistem yang berbeda. Sistem ini digunakan untuk menghubungkan sistem interlocking elektrik dan mekanik. Kedua, ada dipasangkan relay interface yang di ini relay interface terdiri dari 11 relay yang fungsinya sebagai I/O, jadi input output. Relay ini berfungsi sebagai interface antara, kemudian disambung ke di atasnya ada namanya remote I/O untuk berhubungan ke stasiun haur pugur dengan persinyalan elektrik. Jadi sinyal-sinyal apa info dari stasiun elektrik maupun mekanik merupakan melewati perangkat interface ini. Berikut adalah proses perjalanan KA-nya. Jadi dari gambaran ini kami dapatkan, kami buat dari berdasarkan hasil rekaman data logger persinyalan yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi. Yang kami dapatkan rekamannya dari data logger yang ada di stasiun elektrik haur pugur. Dan juga kami dari rekaman CCTV ruang PPKA dari kedua stasiun, kemudian rekaman percakapan PPKA kedua stasiun, dan hasil wawancara dengan petugas terkait dalam bentuk sketsa sebagai berikut. Yang pertama itu dari stasiun Cicalengka, setelah KA 121 Malabar berjalan langsung di jalur 2, PPKA stasiun Cicalengka mengirimkan warta lepas ke stasiun haur pugur. Kemudian di haur pugur, peralatan blok menerima informasi warta lepas KA 121 Malabar dari stasiun Cicalengka. Kemudian dari hasil rekaman CCTV dan rekaman percakapan telepon, terdapat aktivitas PPKA stasiun haur pugur menghubungi PPKA stasiun Cicalengka, menanyakan terkait posisi KA 65A Turangga dan persilangannya dengan KA 350 komuter lain Bandung Raya via telepon blok. Jadi kedua PPKA stasiun haur pugur menanyakan posisi info dari KA 65A Turangga dan persilangannya. Selanjutnya PPKA Cicalengka menjawab untuk menunggu sebentar, akan ditanyakan terkait persilangan tersebut ke petugas pengendali atau PPKP. Kemudian PPKA Cicalengka menanyakan persilangan KA 65A Turangga kepada PPKP via telepon. PPKP menjawab normal persilangan di stasiun haur pugur. Setelah mendapat informasi dari PPKP, ketika menanyakan lewat telepon, si haur pugur ini tidak bisa dilakukan antara PPKP dengan stasiun Cicalengka. Jadi ini memang seperti Pak Ketua bilang tadi, Cicalengka menanyakan ke PPKP itu, PPKA haur pugur tidak mendengar. Jadi sebelumnya kan si PPKA haur pugur menanyakan posisi KA Turangga itu di mana, itu ke Cicalengka. Kemudian Cicalengka menjawab, tunggu sebentar, saya hubungi ke pusat kendali. Jadi setelah itu PPKA Cicalengka menghubungi pusat kendali, itu dapat jawaban normal ya. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tadi, pada saat yang bersamaan PPKA setelah mendapatkan informasi dari PPKP,
PPKA Stasiun Cicalengka berusaha menghubungi PPKA Bogor menggunakan telepon sebanyak 3 kali. Pada saat yang bersamaan, pada saat telepon tadi kami lihat dari CCTV, PPKA Stasiun Bogor sedang melakukan semboyan 1 untuk KA 121 Malabar berjalan langsung di jalur 1. Jadi PPKA ini sedang di luar ruangan PPKA, di luar ruangan dia sedang berada di peron untuk melayani semboyan 1 KA 121 Malabar yang tadi berangkat dari stasiun Cicalengka. Mungkin saat itu telepon yang dari Cicalengka nggak diangkat di Bogor karena di ruang PPKA-nya nggak ada orang. Aktivitas selanjutnya terlihat dari CCTV bahwa PPKA Stasiun Cicalengka menulis warta KA. Ini merupakan proses administrasi pencatatan setelah dilakukan pelayanan KA. Di Stasiun Bogor, PPKA kembali ke ruangan dan terlihat mengoperasikan layar monitor atau visual display unit dan menggerakkan mouse. Aktivitas tersebut adalah membentuk rute untuk KA 350 komuter lain Bandung Raya masuk dan berhenti di jalur 2 untuk proses naik turun penumpang di Stasiun Bogor. Kemudian PPKA Stasiun Bogor mengirimkan warta masuk, jadi mengirimkan berita masuk. Tadi kan KA Malabar udah berjalan langsung untuk berjalan langsung itu ke Stasiun Cicalengka. 1 detik kemudian pada saat proses pemberian warta masuk K121 ke Stasiun Cicalengka, itu indikator yang ada di layar monitor ruang PPKA itu keluar panah blok warna kuning, jadi menyala kuning tenang. Jadi itu mengindikasikan kalau seolah-olah kalau secara sistem itu seolah-olah secara sistem itu diberi aman oleh stasiun Cicalengka untuk menjalankan untuk membentuk rute lagi KA 350 ke Stasiun Cicalengka. Padahal kami lihat di CCTV juga itu tidak ada proses apa-apa dari PPKA Stasiun Cicalengka. Mungkin ditambahkan Stasiun Cicalengka ke Bogor ini masih 1 jalur. Nah, dari Bogor ke Bandung sudah double track, tapi dari Cicalengka ke Bogor ini masih 1 jalur. Jalur Cicalengka masih dalam pembangunan. Selanjutnya, kemudian KA 350 Bandung Raya telah masuk dan berhenti di jalur 2. 4 menit kemudian, setelah proses naik turun penumpang, PPKA Stasiun Bogor membentuk rute memberangkatkan KA 350 komuter lain Bandung Raya. Itu dengan acuan tanda panah kuning yang ada di layar visual display unit di ruang PPKA Stasiun Bogor. Jadi tanda kuning itu kalau tidak muncul tanda kuning, si Bogor tidak bisa mengeset rute untuk KA 350 bisa berangkat ke Cicalengka. Karena kalau tidak mendapat warna kuning tenang tadi, sinyal keluar dari stasiun Bogor tidak bisa dioperasi dan tidak bisa jadi hijau. Jadi ini sistem interlocking atau sistem proteksi yang ada di. Jadi karena sudah kuning tenang, tadi Pak Kusnedi sudah menyampaikan bahwa seolah-olah mendapat warta aman dari Cicalengka. Tapi sebenarnya nanti kita lihat bahwa Cicalengka tidak pernah memberi warta aman. Selanjutnya setelah rute sudah terbentuk, kemudian KA 350 berjalan dari jalur 2 menuju jalur tunggal yang ke arah ke Cicalengka. Jadi KA 350 ini diberangkatkan sesuai dengan jadwal, walaupun sebelumnya masuk ke stasiun Bogor itu tidak terlambat.
pada saat KA 350 menduduki trek pendeteksi 14AT, itu tanda awal blok arah stasiun Cicalengka. Secara sistem, blok stasiun Haurpugur mengirim warta lepas. Jadi KA mengirim info KA 350 lepas dari stasiun Haurpugur ke arah stasiun Cicalengka. Info warta lepas tersebut membuat indikator tingkapan blok stasiun blok ke stasiun Haurpugur. Jadi di Cicalengka tadi ada yang antar muka yang mekanik, yang ada tanda-tanda indikator, itu berubah menjadi warna putih. Jadi blok ke Haurpugur. Jadi seolah-olah pada saat menekan trek pendeteksi itu, jadi blok ke, jadi jalur dari Cicalengka ke Haurpugur juga aman gitu. Jadi seolah-olah diberi aman oleh si Haurpugur, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Prosesnya tidak seperti itu. Jadi ada proses yang berbeda antara sebelumnya ada anomali. Jadi kami temukan ada anomali. Mungkin kita lanjutkan dulu. Setelah mendapat indikasi blok aman, PPK stasiun Cicalengka dapat melanjutkan melayani rute berjalan langsung KA 65A Malabar hingga menarik sinyal keluar menjadi posisi aman. Kemudian PPK stasiun Cicalengka duduk melakukan aktivitas menulis warta KA, ya seperti tadi, sebagai proses administrasi pencatatan setelah melakukan pelayanan KA. Selanjutnya kemudian PPK stasiun Cicalengka keluar dari ruangan untuk melakukan semboyan 1, yaitu semboyan untuk menerima KA 65A untuk memastikan kondisi rangkaian lengkap. Berjalan langsung hingga melewati wesel keluar dari jalur 1. Setelah itu PPK stasiun Cicalengka kembali ke ruangan untuk menyelesaikan pelayanan rute KA 65A, mengembalikan posisi handle dan tingkapan blok. Kemudian terjadi tabrakan. Nah, dari rekaman-rekaman CCTV dan rekaman-rekaman persinyalan, kami melakukan analisis. Yang pertama itu sebelumnya dari event data logger persinyalan saat kejadian tadi sudah disebutkan muncul indikator panah blok keluar arah stasiun Cicalengka di layar monitor yang ini. Ini arahnya panah ini ke arah stasiun Cicalengka, itu menyala kuning. Kuning tenang itu maksudnya kuning tidak berkedip. Jadi itu kuning tidak berkedip itu kuning itu diberi aman. Jadi menandakan kalau jalur ke arah stasiun yang ditunjukkan oleh panah ini itu aman untuk dilalui kereta api. Itu menyala kuning tenang terjadi dalam waktu 1 detik setelah pemberian proses warta masuk ke A121 Malabar. Itu bukan dari proses beri blok aman oleh PPKA. Jadi tidak ada aktivitas PPKA melakukan apa-apa di perangkat persinyalannya di Cicalengka. Jadi kami mengistilahkan ini ada terjadinya event anomali. Jadi anomali berupa sinyal yang dikirim dari sistem interface tanpa perintah dari peralatan blok mekanik atau uncommanded signal. Jadi sinyal yang dikirimkan tanpa perintah oleh manusia dari stasiun Cicalengka yang terproses oleh sistem interlocking blok persinyalan elektrik stasiun Haurpugur, kemudian ditampilkan berupa panah blok keluar menyala kuning tenang pada layar monitor PPKA stasiun Haurpugur yang seolah-olah sebagai indikasi telah diberi aman oleh stasiun Cicalengka sehingga stasiun Haurpugur dapat membantu rute untuk memberangkatkan KA 350 komuter lain Bandung Raya. Event tersebut terproses oleh sistem interlocking persinyalan elektrik Haurpugur. Jadi setelah kami melakukan beberapa kali simulasi
bersama stakeholder itu terkait, kami melakukan simulasi hubungan blok peralatan persinyalan stasiun Awal Pugur dan stasiun Cicalengka. Dari hasil simulasi terjadi event yang serupa pada saat kejadian, yaitu saat proses warta masuk KA dari Awal Pugur ke Cicalengka sedang berlangsung, masuk informasi memberikan aman tadi yang panah tadi, yang indikator kuning tadi itu dari arah Cicalengka ke Awal Pugur. Dari simulasi pelayanan kereta api tersebut, kami mensimulasikan sebanyak 150 kali dengan memberi tegangan atau mengenergize relay interface yang tadi ada di sistem interface yang ada 11 relay yang digunakan untuk warta masuk dari stasiun Awal Pugur ke stasiun Cicalengka. Selama simulasi terdapat tegangan transient yang muncul pada titik pengukuran. Jadi tegangan transient tersebut muncul ketika relay yang dienergize. Jadi relay itu ketika pickup maksudnya ada tegangan, kemudian diputus tegangannya. Jadi ada yang ada transient yang bisa menginduksi sirkuit-sirkuit lainnya di dalam sistem interface. Tadi sudah kita ketahui bahwa di sistem interface itu ada perangkat IBM, interface blok mekanik, kemudian ada perangkat relay interface yang 11 unit relay interface, selanjutnya ada remote I/O, remote digital input dan digital output. Jadi transient ini sebenarnya wajar kalau di sistem pensaklaran relay ini. Jadi pada saat kontaknya terhubung dengan tidak terhubung, itu adanya transient tegangan di coil relay ini itu sebenarnya wajar. Cuma hanya pada saat kejadian yang kami lihat, yang pada saat simulasi yang ada sewaktu-waktu, tidak setiap waktu. Jadi sewaktu-waktu itu tegangan transient amplitudenya sangat tinggi dengan waktu yang sangat singkat. Jadi itulah yang kami mungkin yang mempengaruhi adanya uncommanded signal tadi, karena tegangan transient yang amplitudo tinggi dengan waktu yang singkat itu yang membuat ada efek ke perangkat lainnya. Jadi seolah-olah ada si sistem interface ini mengirim sinyal juga ke si sistem di Awal Pugur elektrik. Selanjutnya di Awal Pugur tadi juga peralatan blok mekanik itu bekerja selalu berdasarkan sequence. Jadi ada urutan-urutannya dan tidak dapat mengakomodir jika terjadi perbedaan sequence pelayanan info blok. Seperti kita ketahui tadi, pemberian blok aman dari Cicalengka ke Awal Pugur itu tanpa ada info tanpa ada perlakuan di peralatan yang mekanik yang ada di stasiun Cicalengka. Jadi tanpa ada perlakuan dari perangkat ini. Jadi seolah-olah di override oleh si sistem interface. Jadi jika ada perbedaan sequence, dia awalnya tidak ada mengirim info apa-apa, tidak ada perlakuan apa-apa dari peralatan mekanik. Jadi pada saat KA 350 menduduki trek pendeteksi di antara stasiun Cicalengka Awal Pugur itu yang 14 AD, itu otomatis itu ada mengirim info juga ke perangkat mekaniknya, tapi direspon oleh perangkat mekanik itu karena tadi awalnya tidak ada mengirim, itu di info sequence awalnya kalau di perangkat mekanik itu yang mengirim memberi blok ke atau jalur ke arah Awal Pugur itu aman dilalui PPKA. Oleh karena itu PPKA stasiun Awal Pugur menjadikan perangkatnya itu menjadi acuan untuk PPKA stasiun Cicalengka, saya koreksi Cicalengka untuk memberangkatkan KA berjalan langsung KA 65A Turangga ke arah stasiun Awal Pugur. Jadi kami lihat di sini ada
terkait komplasensi atau kepercayaan terhadap sistem blok atau kepada sistem tanpa mengkonfirmasi kembali informasi yang diterima melalui sistem atau confirmation bias mungkin telah mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk memberangkatkan KA dari masing-masing stasiun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.